Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah bahari manfaat dan barokah. Untuk kelas 9 materi minggu kali ini yaitu adalah PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Karena penjasnya kan sudah kemarin, sekarang kan minggu keempat, jadi jadwalnya adalah PAI. Untuk materi sudah saya sharekan di Google Classroom dalam bentuk file PDF, dan juga video ini hanya untuk menjelaskan, menerangkan, dan hanya berbentuk video pembelajaran saja ya, biar kalian lebih paham. Sekarang kita langsung saja buka file PDF-nya, materinya. Kita kecilkan dulu kameranya, kita taruh samping. Ya, silakan buka materinya, yaitu sekarang adalah bab 8, damaikan negeri dengan toleransi, terutama dalam umat beragama ya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu, dan sebagainya. Nah, ini ada diagram dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan, yaitu damaikan negeri dan toleransi. Toleransi itu ada apa aja, ada pengertiannya, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dan kedamaian negeri, terus kemudian mengambil hikmah bertoleransi, terus kemudian mengambil sikap mulia dengan cara menghormati sesama umat Islam, menghormati umat agama lain, cinta damai, demokrasi, menghargai perbedaan. Itu diagramnya. Ini ada renungkanlah, bisa dibaca sendiri. Ini ada dialog Islami juga, bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke Mutiara Hasanah Islam, pengertian toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Jika kita memperhatikan salah satu unsur bangunan, misalnya tembok, maka tembok itu terdiri dari beberapa bagian, batu bata, besi, semen, dan pasir. Jika masing-masing bagian itu berdiri sendiri tanpa ada persatuan dan keterkaitan, maka tidak akan mempunyai kekuatan. Setelah bagian-bagian itu dipersatukan, dicampur dengan air, dan disusun rapi, maka ia menjadi satu bangunan yang kokoh. Ini semua menggambarkan bahwa perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Itu. Apabila umat Islam tidak bersatu, maka kekuatan Islam akan lemah dan mudah goyah. Hal ini akan semakin parah jika umat Islam bersikap intoleransi, saling bermusuhan, dan saling bertengkar. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal, yaitu toleransi antara sesama muslim dan toleransi kepada non-muslim. Toleransi antara muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada di dalam ajaran agama Islam. Misalnya perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Sebagian umat Islam melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Sebagian yang lain melaksanakan 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Kedua pendapat ini harus dihargai dan dihormati karena masing-masing memiliki dasar masing-masing. Terus, perbedaan-perbedaan dalam tubuh agama Islam masih bisa ditoleransi apabila terjadi dalam masalah furu'iyah, cabang, seperti jumlah rakaat tarawih, doa kunut, dan lain-lain. Namun, kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul pokok dalam Islam, misalnya kitab suci Al-Quran, kiblat, dan nabi.
Ada orang mengaku Islam tetapi kiblat sholatnya bukan di Ka'bah, kitab sucinya bukan Al-Quran, nabinya bukan Muhammad SAW, maka kita harus menolak keras pendapat seperti ini. Namun tidak boleh berbuat anarkis atau menghakimi sendiri dengan tindakan kekerasan. Adapun yang dimaksud toleransi kepada non-muslim yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Rasulullah SAW telah mencontohkan toleransi antar umat beragama baik ketika beliau di Mekah maupun di Madinah. Suatu ketika orang-orang kafir Mekah menawarkan toleransi kepada Rasulullah SAW. Simaklah kisah berikut ini. Ini kisah ya. Kita baca. Beberapa tokoh kaum kafir di Mekah seperti Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Al-Mughirah datang menemui Rasulullah, menawarkan kompromi dalam hal ibadah. Mereka mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mengikuti agama mereka, dan mereka pun akan mengikuti agama Islam. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu selama setahun dan kamu juga menyembah Tuhan kami selama setahun? Jika agamamu benar, kami mendapat keuntungan, dan jika agama kami yang benar, kamu yang tentu memperoleh keuntungan." Rasulullah SAW dengan tegas menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang yang bersikap dan berperilaku syirik atau menyekutukan Allah." Untuk mempertegas penolakan Rasulullah SAW tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu surat Al-Kafirun, beliau mendatangi tokoh-tokoh kafir Mekah. Di tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir yang sedang berkumpul di Masjidil Haram, Rasulullah SAW membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 dengan mantap dan lantang. Terjemahan surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari kisah di atas kita dapat memahami bahwa toleransi hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan saja. Tidak boleh ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah ya. Jadi toleransi apalagi sesama umat Islam itu yang perbedaan itu pasti ada gitu ya. Cuman harus sesuai dasar Quran hadisnya gitu dan dalilnya. Itu perbedaan pasti ada gitu. Ada yang bulan puasanya tanggal sekian gitu kan, ada yang bulan puasanya tanggal sekian, kayak Muhammadiyah dan NU aja itu udah berbeda bulan puasanya gitu. Mulainya gitu loh. Ada yang sholat tarawihnya berapa rakaat, 11 rakaat atau 21 rakaat, itu nggak apa-apa. Itu perbedaan yang bisa ditoleransi karena karena masih ada dasar dalilnya gitu. Tapi kalau misalkan perbedaan toleransi perbedaan yang tidak berdasarkan dalil sesama agama Islam gitu ya, kayak itu tadi, ngaku agama Islam tapi sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah gitu kan, atau ngaku agama Islam tapi tidak percaya pada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak percaya sama Nabi Muhammad, nah itu berarti bukan Islam. Itu harus ditentang keras. Bukan berarti kita harus toleransi lagi, bukan, tapi karena memang sudah tidak berdasarkan Quran dan Hadis gitu. Jadi harus ditentang. Ataupun toleransi sesama umat beragama dengan agama yang lain ibadahnya umat Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura dan sebagainya, ya mereka lah agama mereka gitu, ya udah biarin gitu, kita nggak usah ngurusin gitu. Itulah sikap toleransi seperti itu gitu. Agama mereka ya agama mereka, agama kita ya agama kita gitu. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, sikapnya apa sih?
Toleransi merupakan salah satu akhlak mulia, akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim. Dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan ini, maka kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat diwujudkan dengan sikap-sikap sebagai berikut. Ya, kalau secara kita ya, secara ke dalam gitu. Ya, secara kita, secara CM gitu ya, biasanya suka disebut-sebut atau dinasehatin atau sering digaung-gaungkan bahwasanya kita harus budi luhur ya, sama kayak toleransi ini gitu. Yang A, contohnya ya, bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan agamanya gitu. B, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. C, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. D, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. E, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. F, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. G, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. H, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. I, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Itulah contoh-contohnya ya. Adapun contoh yang lain pasti lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Terus, lebih dari itu, sikap toleransi kepada sesama muslim harus lebih diperkokoh. Hal ini pernah dicontoh Rasulullah SAW dan umat Islam ketika berada di Madinah. Hubungan persaudaraan antara muhajirin kaum muslimin dari Mekah dan ansor kaum muslimin Madinah terjalin sangat erat. Kehidupan kedua golongan itu setiap hari diliputi oleh suasana saling pengertian, saling membantu dan saling bekerja sama. Apabila seorang dari ansor memiliki rumah, maka rumah itu digunakan bersama dengan muhajirin. Jika muhajirin memiliki makanan dan minuman, maka makanan dan minuman itu dibagi dengan ansor. Dengan persaudaraan dan toleransi yang tinggi seperti ini, maka umat Islam waktu itu mempunyai ikatan yang kokoh. Rasulullah SAW mengibaratkan umat Islam sebagai satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lain juga ikut merasakan sakit. Dalil ini ya. Demikian juga dengan umat Islam, jika ada salah seorang anggota masyarakat muslim mengalami kesulitan, maka warga yang lain hendaklah membantunya. Kepada umat agama lain, Islam juga mengajarkan untuk toleransi. Dalam Islam tidak ada ajaran supaya membenci atau memusuhi umat agama lain. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dalam suasana damai, rukun dan saling. Rasulullah SAW dan umat Islam sudah mencontohkan toleransi antar umat beragama pada waktu berada di Madinah. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi diberi kebebasan dan dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Namun perlu diingat bahwa toleransi kepada golongan non-muslim hanya terbatas pada masalah-masalah duniawi seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keduniaan. Adapun yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, jadi umat Islam itu, sesama umat Islam ya harus lebih mempunyai sikap toleransi gitu ya, agar umat Islam itu saling kuat menguatkan. Seperti dalil itu tadi, jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka semua anggota tubuhnya merasakan sakit. Itu orang Islam tuh harusnya seperti itu gitu. Terus dengan agama yang lain, toleransi juga harus dipraktekkan, tapi hanya sebatas keduniawian saja. Kalau toleransi dengan agama lain tapi di wilayah hukum agama itu ya nggak bisa gitu. Umat Islam memaksa umat Kristen harus ikut sholat
dan sebagainya, itu yang nggak bisa, itu bukan toleransi namanya gitu. Yang bisa umat Islam harus ya udah, umat Kristen ibadahnya ya di gereja seperti itu gitu ya, umat Kristennya juga sama, ibadahnya umat Islam ya di masjid seperti itu gitu. Itu toleransi itu seperti itu. Nih ada contohnya. Contohnya ini bisa dibaca sendiri ya. Ini di daerah Bali. Bisa dibaca sendiri. Terus toleransi dan kedamaian negeri. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui masih ada kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang tinggi. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Demikian pula dengan Islam. Ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan di antara sesama warga negara. Apabila ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka kita harus menolaknya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat aniaya dan berbuat kerusakan. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tapi harus dilaksanakan dengan santun, menarik dan bijaksana. Dakwah seperti inilah yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kunci keberhasilan dakwah beliau adalah berakhlak mulia kepada semua orang. Dakwah kepada orang yang bukan Islam juga harus dengan cara damai. Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa salah seorang sahabat Ansor mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani. Sahabat tersebut datang kepada Nabi Muhammad menanyakan apakah boleh memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam. Rasulullah SAW menjawab dengan mengutip Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Telah nyata perbedaan antara hak yang batil. Nah, ini dengan adanya kita ya, khususnya di Indonesia, mempunyai toleransi antar umat beragama gitu ya. Ini apa namanya, positifnya apa untuk negeri, positifnya apa untuk negeri gitu ya. Jadi Indonesia itu terkenal dengan apa namanya, keramahannya dan keanekaragamannya gitu. Baik itu dari agamanya, dari sukunya, dari pulau-pulaunya dan sebagainya. Termasuk ini Presiden Jerman puji kerukunan beragama Indonesia. Kalau mungkin di Jerman sana mungkin nggak bisa gitu ya, nggak bisa seperti Indonesia gitu. Indonesia kan agamanya banyak, penduduknya meskipun ya kebanyakan semuanya agama Islam, tapi kan Hindu ada, Kristen ada, apalagi Buddha ada gitu kan. Nah, ini dengan adanya Indonesia mempunyai toleransi yang tinggi antara umat beragama, Presiden Jerman puji kerukunan beragama Islam Indonesia. Jadi kita sebagai apa namanya, manusia atau umat atau warga negara gitu ya, warga negara Indonesia wajib berbangga dengan apa namanya, Indonesia yang seperti ini. Kita baca ya. Presiden Jerman Christian Wolff memuji kerukunan antar umat beragama yang terjalin di Indonesia. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan baik, negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Namun perspektif demokrasi yang menginginkan terjadi kesejahteraan, ujar Wolff dalam kuliah umumnya di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Wolff setuju dengan
sistem demokrasi di Indonesia yang tidak meratakan keyakinan setiap orang. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meratakan keyakinannya. Pandangan demokrasi serupa juga diterapkan di Jerman. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia bukanlah negara Islam. Sebaliknya, Jerman dengan penduduk Kristen yang banyak juga bukanlah negara Kristen. Islam dengan jumlah penduduk 4 juta pemeluknya sudah menjadi bagian dari Jerman. Di Jerman, semua orang bisa memilih agama dan bisa melaksanakan praktik-praktik keagamaan seperti layaknya di Indonesia. Para pemeluk agama yang berbeda, lanjut dia, tidak hanya hidup berdampingan dalam masyarakat, tetapi hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah Indonesia menjadi negara yang memiliki peran yang penting, sangat penting dalam hal memimpin dan membangun ASEAN. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah menempatkan diri sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain tentang pelaksanaan toleransi beragama. Undang-Undang Dasar 45 menjamin setiap hak warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di samping hak beragama, kita juga punya kewajiban untuk menghargai dan menghormati umat agama lain. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kisah-kisah, bisa dibaca sendiri. Terus ini ada rangkuman, terus ini ada pilihan ganda untuk latihan ya, seperti itu. Terus kemudian saya simpulkan, toleransi itu sebenarnya kita itu sudah melaksanakan gitu. Kita gitu, khususnya dalam kalangan Jokam gitu. Yaitu kita itu sudah melaksanakan karena memang sudah ada perintahnya, kita harus bisa budi luhur kepada orang luar, orang lain, agama lain gitu ya, dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman kita harus budi luhur. Cuman budi luhur itu jangan sampai budi luhur itu harus ada dalam batas relnya gitu. Jangan sampai budi luhurnya keluar dari rel. Nah, gitu. Maksudnya gimana? Budi luhur kita ya harus berbuat baik. Jangan sampai kok ikut-ikut dengan mereka gitu. Jangan sampai ikut-ikut dengan mereka. Contohnya, ada teman di sampingnya lagi nongkrong sambil ngerokok, biar kamu bisa dikatakan budi luhur, kamu juga ikut ngerokok gitu kan, ya itu bukan budi luhur namanya gitu, nggak boleh gitu. Itu seperti itu contohnya. Pokoknya gitu, budi luhur itu harus dalam relnya, jangan sampai keluar dari rel gitu, seperti itu. Paham ya? Jadi ya toleransi sama dengan budi luhur itu ya sama, kita sudah sering melaksanakannya gitu. Terus kemudian untuk tugasnya silakan amal soleh kalian tulis rangkuman yang ada di halaman 179 ini. Silakan tulis rangkumannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 ya. Ditulis dalam buku tulis khusus PAI. Kalau sudah ditulis, silakan kirim ke Google Classroom dengan cara difoto, kirim ke Google Classroom atau japri secara WA ya, japri lewat WA gitu. Boleh dikirimkan seperti itu. Dari saya cukup sekian ya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa marsola di klik tombol subscribe-nya agar bisa melihat video-video yang lainnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mohon maaf. Di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.